Detik Sore. Nggak cuma hore-hore, terting tung tung tung. Asik. Tentunya sore hari ini karena sudah masuk jam 4 lebih bahkan ya. Sudah tutup marketnya. Sudah tutup marketnya, makanya kita mau bahas soal apa yang terjadi di market Indonesia juga Geluduk ya. lagi, kita nutup market langsung geluduk. Mudah-mudahan hasil kondisi market kita nggak penuh dengan geluduk ya. Iya, semoga. Cerah-cerah aja amin, ya. Hijau meraya-raya. Ijo Iya royo-royo. benar. Ijo royo-royo. Kita akan ngobrol bersama dengan Mas Haikal. Halo dari semua. Mega Capital Securities juga udah hadir bersama dengan kita. Mas Haikal gimana? Gimana kabarnya Mas? Baik, Baik. sehat. Walaupun udah ISG udah turun lagi Mas dari 8.000 ya. Walaupun masih 7.900 sih Mas. Nyolek dikit lah pas hari Jumat, habis itu turun lagi ya. Apa kelamaan kita liburnya? Kan long weekend. Iya lagi. Ya kan? Iya lagi. Tapi ya semenjak kemarin Jumat ke sekarang sih udah naik lagi sih sebenarnya. Benar. Hari ini ditutup di 7.943,825, naik 80,876 atau 1,03%, which is good and healthy. 1%-an oke lah ya. Iya, sehari. oke banget sih. Ya kan. Dan bahkan semua emiten itu, bukan emiten siapa, semua sektor tuh hijau Mas hari ini semua ya. Betul. Oh gitu. Hijau semua loh Zah hari ini. Kita mau bahas ini ya dulu kali ya, sentimen apa Sentimen yang ya. mungkin mempengaruhi kehijauan market hari ini gitu ya. Dari luar dulu. Mungkin sebenarnya kalau apa yang terjadi di IHSG ini kali ini sebenarnya lebih ke domestic driven sih sebenarnya saya ngeliatnya. Okay. Jadi kalau yang paling hot baru aja terjadi itu BI habis memangkas suku bunga sebesar 25 basis point atau 0,25% dari 5,25 jadi 5% itu kan. Terus juga sebelumnya ada beberapa penyampaian dari Presiden Pak Prabowo mengenai RAPBN Indonesia 2026. Jadi dari sisi kebijakan fiskal sama dari kebijakan moneter dua-duanya ada nih dampaknya ke market kita hari ini. Nah, secara garis besar saya ngeliat dua-duanya ini baik dari kebijakan fiskal sama kebijakan moneter ini lagi sifatnya tuh pro growth semua untuk nopang growth gitu. Yang mana ini tuh kebijakannya kan ekspansif gitu berarti. Dan mungkin kita breakdown dulu di RAPBN 2026 yang disampaikan Jumat kemarin. Nah, kemarin ini sebenarnya Prabowo juga udah merencanakan untuk menaikkan government expenditure kita gitu. Dengan asumsinya dia growth kita bisa sampai 5,4% nanti di tahun 2026. Dan juga dia bilang defisit fiskalnya nggak bakal jadi lebih besar karena dia ngasumsiin bakal ada penerimaan state revenue dari pajak meningkat juga sebesar 10%-an gitu akibat dari growth yang naik. Terus selain itu juga di RAPBN 2026 ini cukup agresif untuk menerbitkan utang baru gitu. Itu tuh sebesar hampir 781 triliun di tahun depan gitu. Ya katanya ya. Dan bahkan ini level tertinggi semenjak COVID gitu 2021. Yang mana ini menunjukkan emang kebijakan fiskal di 2026 ini kecenderungannya lebih ke ekspansif gitu ataupun pro growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan jika kita shift juga ke kebijakan moneter, ini BI ini sebenarnya sedikit sekali yang nyangka gitu bahwa dia tuh bakal memotong suku bunga. Tadinya kita mikirnya BI ini tuh bakal menahan dulu suku bunga 5,25% gitu. Ngelihat the Fed-nya gimana dulu, terus ngelihat kemarin kan walaupun CPI US dari sisi konsumen inflasinya belum naik gitu, tetapi dari sisi produsen tuh kemarin udah naik secara signifikan. Nah, kita memperkirakannya kemungkinan CPI bulan kedepannya tuh bakal naik karena kan mungkin produsen awalnya nahan dulu nih, nggak di pass through ke konsumen, dan baru naiknya itu di bulan-bulan sekarang. Nah, makanya itu kami ngelihatnya tuh tadinya si BI ini tuh kemungkinan bakal nahan suku bunga dulu nunggu keputusan The Fed di September nanti. Tapi ternyata BI ini juga agresif sekali gitu. Dia melakukan rate cut sekarang itu tanpa ngelihat kepastian si The Fed tuh September mau gimana. Jadi saya ngelihat juga ada suatu hal yang selaras gitu antara dari sisi moneter maupun fiskal gitu. Dua-duanya itu pro terhadap untuk menopang growth Indonesia sih kayak gitu. Kayaknya ini ada pengaruhnya nggak sih dengan kerjasama yang kita lakukan gitu ya. Kemarin kita udah join apa tuh? Party. BRICS. Iya. Join party. Join bareng ya JB ya kan. JB sama tadi gue bilang apa BRICS gitu kan. Abis gitu sama Euro Eropa kita punya itu free trade agreement. Ada hubungannya dengan itu nggak sih yang akhirnya mungkin juga sebenarnya banyak kerjasama yang lagi mau happening lah gitu. Kalau mungkin saya ngeliatnya lebih ke
kan dari efek sekarang itu kan tarif udah ditetapin ke hampir semua negara kan sekitar 19% sampai 25%-an lah tergantung negaranya. Dan ketika tarif turun kan, ketika tarif ini dinaikkan pasti ada efek kontraksioneri dari tarifnya itu, entah trade volume-nya jadi turun, jadi berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global turun ya, sehingga juga berimpact terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri. Makanya itu mungkin pemerintah kita melihat bahwa emang sebenarnya butuh nih ditopang dari tangan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Makanya kedua sisi dari baik fiskal maupun moneter ini sifatnya ekspansif sekarang ini sebenarnya stance-nya. Ya emang. Ya emang we need help. Iya sih. Iya. Sama ini Mas, soal juga keputusan suku bunga BI kan hari ini kan. Dan itu membuat beberapa saham-saham big banks big bank dan saham bank lapis 2 gitu, layer 2 itu hijau semua nih Mas. Sebenarnya apa yang perlu Tikers tahu soal suku bunga bank itu mengaruhnya dengan saham-saham yang terkait Mas? Oke. Jadi sebenarnya emang walaupun nggak secara langsung tapi pasti ketika ada penurunan suku bunga ini pasti berpengaruh terhadap cost of fund tuh makin lebih murah gitu. Jadi banks itu bakal lebih lenience lah untuk ngasih pinjaman gitu. Dan juga ini juga bakal membantu net interest margin dari banks itu sendiri. Nah, sebenarnya kalau dari bank sendiri kondisinya itu kemarin kan BI juga udah sempat memotong suku bunga 2 kali kan. Dan efeknya itu dana pihak ketiga dari banks itu udah naik gitu, ataupun deposit yang bisa dia pinjemin. Tetapi loan growth-nya itu masih minimum sekali, masih 7%, bahkan di bawah proyeksi BI 8-11%. Nah, ini tuh menandakan banks itu walaupun DPK-nya udah banyak, dia itu masih saya ngomongnya agak konservatif lah untuk melakukan pinjaman. Gitu. Jadi dan duitnya itu kebanyakan dialihkan ke bonds market dibandingin ngasih pinjaman ke masyarakat. Nah, di sini mungkin BI selain ngasih beberapa policy makroprudensial dia untuk membantu pinjaman itu, dia juga nge-push lagi nih dengan memotong suku bunga untuk menjaga loan growth Indonesia itu, loan growth banks itu naik ke angka yang diproyeksikan oleh BI. Jadi saya melihatnya juga di situ sih. I see. Padahal sebenarnya bukan kebutuhan loan masyarakat yang menurun ya, atau mungkin trust bank sama masyarakat yang belum ini. Jadi kalau saya ngelihatnya mungkin pertama untuk masyarakat itu kan mencerminkan salah satu komponen terbesar GDP lah dari konsumsi atau apa gitu kan. Ketika banks mau ngasih pinjaman, dia kan resikonya apakah orang ini bisa bayar balik atau enggak gitu. Nah, ketika GDP-nya kurang bagus, proyeksinya kurang bagus, banks ini kan melihat bahwa resiko non-performing loans atau pinjaman yang nggak bisa dikembalikan itu kan juga semakin besar. Makanya tadinya banks itu walaupun DPK-nya udah ada, dia nggak cukup konservatif untuk minjemin duitnya ke masyarakat. Nah, makanya dari sisi fiskal, si Kemenq ataupun BI dari sisi moneter udah melakukan kebijakan yang ekspansif dan mengharapkannya growth-nya juga ntar makin bagus. Itu diharapkan juga bisa nge-push ataupun nge-boost kepercayaan banks untuk kembali ngasih loan-nya itu ke masyarakat. Dan akhirnya menopang loan growth-nya juga sih gitu. Berarti kalau begitu sektor-sektor termasuk kayak sektor infrastruktur, maksudnya apa? Developer pembangunan gitu Mas, kayak kayak Ciputra gitu atau itu pasti bakal kena pengaruhnya juga dong Mas. Betul. Makanya hari ini salah satu top gainers itu selain dari banks itu sektor properti juga. Properti maksud gue itu properti. Tadi gue apa ya? Kita developer. Benar. Bagian dari properti. Benar. Itu berarti juga terkena imbas positifnya berarti Mas. Tentu malah efeknya tuh bakal terasa lebih langsung di sektor properti sebenarnya dibanding banks. Kalau banks kan mekanisme transmisinya nggak langsung. Kalau properti itu kan langsung siapa yang mau beli dia langsung minjam ke bank atau segala macam. Jadi untuk kredit konsumsinya malah langsung gitu. Belum lagi ditopang sama peraturan yang baru ya dari Men-PKP kalau sekarang tuh UMKM dalam sektor properti tuh boleh mengajukan pinjaman gitu ya. Iya. Jadinya memang sektor properti ini sama suku bunga itu sangat sensitif gitu. Berarti kalau gitu cukup menjanjikan dong Mas di saham-saham sektor properti dalam waktu dekat ini. Iya. Dalam short term mungkin dia bakal kena efek positif dari BI sendiri ya. Tapi
ya hari ini kan dia juga udah lumayan naik, jadi jangan sampai ketinggalan kereta aja. Jadi kalau sebenarnya ngomong price itu sebelumnya sih. Iya, takutnya udah tinggi nanti. Saya datangnya Rabu sih. Benar. Tapi mungkin juga harusnya sih masih apa tuh namanya? Kansnya masih cukup panjang gitu. Karena memang kan ada program 3 juta rumah juga yang sebenarnya juga perlu kejar target lah istilahnya gitu. Ya nggak sih Mas? Ya tapi juga mungkin kalau itu harus dilihat juga mana emiten yang terlibat dalam proyek itu ataupun enggak. Alright. Ada banyak sih itu ya. Berarti yang mulainya apa? Berarti yang cukup seksi walaupun semuanya pada ijo-ijo ya. Apa nih yang cukup menarik gitu untuk dikoleksi lah Mas. Tapi walaupun ini bukan rekomendasi ya. Ini kita intermezzo aja. Ya mungkin kalau saya sektoral aja mungkin kali ya. Sektoral. Mungkin selain dari properti mungkin saham tech yang butuh pembiayaan yang secara struktur pembiayaannya masih cukup heavy gitu, itu juga bakal kena efek positifnya gitu sih. Gitu. Sama kan ini kan juga mendekati akhir tahun Mas ya. Ini kan ada yang bilang kalau misalnya akhir tahun itu justru emiten-emiten batu bara itu lagi pada cuan-cuannya nih. Apakah kalau misalnya kita masuk sekarang itu belum telat atau udah telat Mas? Bener sih kalau misalnya saham batu bara itu dia ngikutin demand dari luar kan. Sementara kalau akhir tahun tuh kan winter biasanya di Eropa segala macam yang mana itu jadinya kebutuhan akan batu bara itu meningkat gitu. Tapi sebenarnya mungkin tetap akan ada efek siklus gitu ya di akhir tahun batu bara mungkin akan mendapatkan semacam efek positif dari winter di negara-negara developed country itu. Tapi yang jadi concern juga tadinya kan salah satu top buyer batu bara di Indonesia itu kan China gitu. Nah, China sendiri itu udah oversupply gitu di inventory batu baranya. Dan dia sekarang shifting dari batu bara yang kalori rendah yang biasa dibeli Indonesia tuh ke kalori tinggi, yang mana di Indonesia tuh kalau nggak salah di 2 bulan lalu growth permintaan batu bara dari China ke Indonesia tuh turun hampir sekitar 20%-an. Yang tetap ke maintain itu yang dari Australia yang kalori lebih tinggi gitu. Jadi itu sih. Baru tahu gue. Dan kalau saya emang ada hitungannya si batu bara itu dia aduh panjang deh. Kamu kan memang berminat untuk banyak di batu bara ya Kak? Iya. Karena kan temenku juga dia ada Herianto Batu Bara namanya. Orang Medan. Nama belakangnya. Iya, bukan berarti dia pengusaha batu bara ya. Ya, Mas Eka sama juga, tadi aku sama Iza juga sempat diskusi, apakah nanti di kita market kita, ISG kita bisa nembus 8.000 lagi Kak Mas sampai akhir tahun, atau justru kayaknya stagnan di 7.000-an aja nih Mas? Kalau menurut saya sih mungkin banget sih. Masih bisa 8.000? Masih mungkin 8.000 gitu. Asal nggak ada semacam black swan yang bisa ngakibatin IHSG ini runtuh lagi gitu. Nggak ada huru-hara. Iya, nggak ada huru-hara yang aneh-aneh sih, seharusnya sih bisa ke 8.000. Sama tadi mungkin nambahin, ya kalau batu bara itu kan produksinya per emiten juga kita sebenarnya bisa tahu gitu. Ini dia produksi batu bara itu kayak yang kalori berapa, yang IC1, IC2, IC3, IC4 itu berapa. Nah mungkin kalau yang dia memproduksi batu bara yang masih diminatin oleh negara-negara developed country, tingkat kalorinya mungkin tuh bisa disort lagi sih. Mana emiten yang seperti itu. Kalau mau emang memanfaatkan efek cyclical dari batu bara di akhir tahun gitu. Oke. Menarik. Aduh, jadi pengen tahu gue apa aja yang batu bara itu. Cekin lah dari sekarang mumpung Mas Haikalnya juga ada. Mumpung masih di sini. Oh iya, sama ini Mas, ada juga orang bilang sekarang itu kayak bukan IHSG deh, tapi IHSK. Kan indeks harga saham gabungan, jadi indeks harga saham konglo. Karena memang saham-saham konglo itu apakah sampai sepanjang tahun ini Mas masih berkuasa begitu? Ya kalau sekarang sih emang trajektorinya dia naik terus kan gitu ya. Tapi selain saham konglo sebenarnya sekarang juga saham-saham yang blue chip sudah mulai mengikutin gitu kan ya. Kalau dulu sebulan lalu mungkin saya bilang ya, IHSG ini naik gitu gara-gara saham konglo, tapi asingnya keluar terus gitu. Nah sekarang asingnya itu udah masuk terus gitu. Dari ke saham-saham big banks terus ke saham-saham BUMN besar kayak Telkom kayak gitu, asing itu udah melakukan pembelian terus. Jadi mungkin sekarang sampai akhir tahun ini narasinya lebih ke saham-saham yang emang sepanjang tahun ini tuh under value gitu, dibandingin saham konglo lagi. Kalau saya ngeliatnya itu sih. Gitu. Orang-orang mencari kans yang lebih lah ya. Gitu ya. Walaupun under value termasuk blue chip lagi under value semua kan sebenarnya. Betul, terutama sebenarnya kayak beberapa big banks itu sebenarnya kan kemarin emang belum ada semacam pemantik dia yang bikin dia naik lagi kan. Nah mungkin bisa di sort juga sih di situ itu.
Menarik. Baik. Apalagi mungkin harus jadi notes buat Detikers for the rest of the week. Ya mungkin kalau besok ada rilis data balance of payment gitu. Tapi balance of payment itu sebenarnya kayak lebih rangkuman dari kayak trade balance. Tapi kan sebenarnya balance of payment itu kan terdiri dari current account, financial account, sama primary income. Nah di current account sendiri itu di dalamnya baru ada trade balance, trade in services, bla bla bla. Tapi sebenarnya seharusnya cukup align sama data trade balance bulanan gitu. Dan tapi mungkin yang menarik yang bisa dilihat dari balance of payment itu kan kemarin GDP itu naik gara-gara investment kan. Nah ntar di balance of payment tuh mungkin bukan mungkin, emang pasti si BI ini tuh bakal ngerilis data dari FDI, foreign direct investment, sama foreign portfolio Indonesia di sepanjang kuartal kedua itu gimana gitu sebenarnya. Menarik. Kita tunggu tanggal mainnya buat Detikers yang mungkin mau pamer-pamer Porto. Pamer Porto. Saya cuan atau enggaknya lah, cuan atau enggak, iya nggak apa-apa lah. Biar jadi semangat juga gitu kan. Atau mungkin gondok dikit nggak apa-apa. Maksudnya kayak kesel gitu, atau gitu gue beli kemarin. Itu buat bahan pembelajaran aja itu dia. Gitu ya. Ngikut apa tadi istilahnya kalau kata Mas Haikal, nggak telat ikut kereta. Nggak telat ikut kereta. Kebetulan agro malam ya. Itu gue nggak agro wisata. Oh iya. Anggrek lah pokoknya. Turun Puyangan bukan ya? Turunnya di mana? Turunnya? Kan naik kereta, turunnya di Puyangan. Oh Jogja. Iya Jogja. Thank you so much Mas Haikal. Terima kasih banyak Mas. Sama kita juga. Jadi buat Detikers nanti silakan dipantau-pantau lagi gitu ya. Mungkin bisa menyerap apa yang tadi sudah disampaikan juga ya. Dari kondisi global sampai juga domestik yang disampaikan sama Mas Haikal juga ya. Jadi kita